Pak Ustadz terkait visa furoda yang menjadi polemik di sini nih Pak Ustadz. Ustadz Ya. sendiri kalau boleh tahu berangkatnya pakai visa furoda atau gimana Pak Ustadz? Aduh, aku nggak tahu visa apa yang dipakai berangkat ya. Soalnya aku tuh kemarin kan yang ngurusin Arafi. Jadi taunya udah sampai di sini aja, itulah kuasa Allah ya. Aku yakin bahwasanya panggilan haji ini bukan bukan maunya kita tapi maunya Allah ya. Ya, jadi sudah tertulis itu. Jadi teman-teman yang nggak berangkat mestinya kembalikan kepada Allah itu. Karena saya kemarin ketemu orang di sini juga. Ya, bahkan ada orang yang lahir di Mekah, di Madinah, itu belum haji juga ada gitu. Hmm. Disangka baik sama Allah aja. Jadi memang ada orang-orang yang Allah mudahkan untuk urusan berangkat ini. Ya, teman-teman yang punya duit banyak pun kemarin mau beli berapapun nggak bisa. Memang pemerintah Saudi tidak keluarkan visa Furoda itu. Gitu, Tapi gitu. tapi kalau boleh tahu Pak Ustadz, itu tuh visa haji sebenarnya terbagi dalam berapa jenis sih Pak Ustadz? Aduh, nggak tahu aku tanya sama pemerintah deh. Oh. Aku nggak tahu. Yang penjelasan teman-teman reguler tuh udah daftar, ada antrian lama kan dengan biaya yang Mm-mm. sangat murah kan. Tapi kalau yang mau berangkat langsung ada fasilitas dari kerajaan Saudi. Bisa Mm-mm. Furadah yang kemarin tahun lalu tuh ada yang bayar ratusan juta bahkan miliaran. Ya itulah fasilitas buat mereka-mereka yang Allah beri kelebihan harta kan. Heeh. Tapi sekarang terbukti nggak ada satupun yang keluar di seluruh dunia kan. Mereka memang pemerintah Saudi tidak mengeluarkan visa furoda. Jadi teman-teman Iya. yang berjuang, insya Allah sudah dicatat Allah pahala hajinya, insya Allah ya ikhlas, kembalikan kepada Allah dan sangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat begitu. Amin. Pak Ustadz, tapi kalau boleh lihat visa, ini kan kita orang awam nih nggak paham nih soal visa-visaan. Nah, Ustadz sendiri pas berangkat ada keterangan nggak itu visanya visa apa gitu Pak Ustadz? Gak ada, berangkat aja, Hmm, berangkat aja. kira-kira Aku dikasih tahu nggak sama aku Arafi nggak? karena aku nih orang-orang yang diberangkatkan, Allah yang berangkatkan perantara Arafi. Jadi tidak beradab lah aku tanya bisa apa, Hmm, pesawatnya apa. Ya aku udah bisa berangkat, udah syukur banget sama Allah. Ya Allah, Engkau pilih aku ya Allah, itu aja. Jadi Allah panggil gitu. Jadi kembalikan ke Allah aja semuanya. Jadi teman-teman yang belum berangkat nggak usah juga komplain gitu loh. Kenapa begini, kenapa begitu? Sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Kasihan travel-travel sekarang kan yang biasanya tahun lalu mereka bisa mudah memberangkatkan orang. Tahun ini mereka sudah bayar hotel. Hotel di sini banyak kosong, pesawat banyak kosong. Nah, itu udah dibayar semua. Jadi kasihan, aku kepikiran teman-teman travel tuh kerugian tahun ini pasti besar banget gitu. hmm. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan ya yang sudah mendaftar bisa mengerti keadaan ini gitu. Ini bukan maunya kita, bukan maunya travel, bukan maunya orang Indonesia. Bahkan pemerintah kita pun sudah berusaha melobi kan Menteri Agama datang untuk mencoba juga, tapi memang takdir Allah memang begini ceritanya begitu. Ustadz, ini kan ada kabar terbaru bahwa pun kalau ada jemaah haji lewat Furoda, tapi sudah sampai ke sana, tidak dihitung ibadah hajinya. Gimana pendapat Ustadz? Mana ada orang lewat Burada sekarang, nggak ada kak, nggak ada. Kalau urusan pahala haji itu urusan Allah ya, nggak, bukan urusan netizen, itu bukan urusan pemerintah juga. Jadi siapa yang bisa kumpul di Arafah menjalani semua ritual rangkaian ibadah haji, ya dia salah hajinya. Mau dengan cara apapun dia datang, ya itulah perjuangannya dia untuk memenuhi panggilan Allah itu. Ada yang dengan berjalan kaki, ada naik sepeda, ada naik mobil, ada naik kapal laut, ada naik pesawat. Jadi ini ya, masalah Tapi diterima ada, atau tidaknya itu bukan urusan kita ya, sangka baik ya. tapi di berita nih Pak Ustadz ada pemberitaan bahwa visa furoda resmi tak terbit, ribuan jamaah udah di tanah suci tapi nggak bisa melaksanakan ibadah haji. Mana itu salah, itu berita itu mana ada. Kalau orang dia punya visa dia nggak bisa terbang. Oh Dia masih gitu. di tanah air sekarang. Yang mungkin tidak bisa itu mungkin dia datang dengan visa ziarah, visa turis. Dia datang dengan visa amil, ya, mungkin dia nggak resmi haji. Kemudian dia kan pemeriksaan sekarang luber ketat banget kan. Harus melihatin nusuknya semua. Meskipun sudah ada yang apa, sudah ada yang berangkat sampai di sini, tapi kalau dia nggak dapat izin permit untuk menunaikan haji, dia nggak bisa masuk ke Arafah. Ada namanya kartu nusuk itu, ya harus harus kita pahami ya.
Jadi Ya, jangan sampai orang salah paham beritanya. Masa udah sampai di sini gitu. Nah, ini nusuk namanya. Jadi itu ini apa Ustaz semua kalau orang boleh harus ada tahu? ini. Ini surat dari pemerintah Saudi yang syarat sah boleh masuk ke Arafah. Jadi nggak Oke. semua orang sampai di sini dapat ini. Nah, berarti ke Gitu. semua orang, berarti ada beberapa orang yang udah sampai ke sana tapi Hmm. nggak dapet si kartu itu. Iya, ada. Oh, ada. Walaupun udah sampai ke Memang. tanah suci. Iya, bahkan kemarin aku ketemu ada petugas haji yang nggak dapat. Petugas haji pemerintahan, dia ngadu ke salah satu pejabat temanku di sini. Memang sekarang sedikit ada kekacauan dalam sistem karena digitalisasi ya dari pemerintah Saudi itu semua sekarang dia bahkan suami istri terpisah, anak dengan ibu terpisah, ada beda hotelnya beda, flightnya beda, tendanya berbeda. Ada anak yang mau dorong ibunya untuk pergi haji terpisah. Jadi agak sedikit banyak inilah problem itulah sekarang. Ah, Karena berarti komputer benar, kan nggak tahu mahram kan. Hmm. berarti benar adanya kalau misalnya udah sampai tanah suci belum tentu bisa naik haji gitu ya Pak Ustadz. Yes, betul itu. Ada Kendalanya orang apa? haji. Iya karena dia nggak dapat permit izin itu, nggak tahu kendala apa. Mungkin ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Gitu. Oke, Ustadz, eh, sejauh ini Ustadz sudah ketemu mungkin jamaah haji yang sudah datang ke sana tapi tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Ya, lagi prosesnya masih ada waktu kan. Kan haji nanti Terakhir, hari Kamis tadi mulai kan. Mungkin belum dapat mungkin. Mudah-mudahan semua dapat nanti. Ustadz mungkin di sana udah ketemu sama apa rekan-rekan public figure gitu yang menunaikan ibadah haji juga Ustadz. Udah ketemu kemarin sama Ari Untung, sama siapa lagi? Ada Prio Tralala. Satu kamar sama aku nih, orang lagi tidur. Woi, mantap. MUTV. Ayo pada haji semuanya. Ya, Amin ya Allah. Mas Prio dikit dong, Amin. dapat hadiah Apa? dari Arafi seperti apa? Apa nggak jelas? Dikasih hadiah berangkat haji sama AA. Terus? Gimana perasaannya? Ya Akhirnya alhamdulillah lah, alhamdulillah senang banget, bersyukur karena kan tidak semua orang bisa seperti ini. Tahun lalu berangkat bareng, sekarang disuruh berangkat lagi, alhamdulillah. Senang banget. Tapi semuanya mudah ya Mas Prio ya. Alhamdulillah dimudahkan. Allah mudahkan dan dilancarkan. Nih, aku ini mulu nih sekarang sama Ustadz Dari dikasih kajian-kajian terus nih. Nggak boleh salah ngomong. Nggak boleh salah ngomong, tangan minum harus pakai tangan kanan. Dapat kabar berangkat naik haji Hamin berapa Mas Prio dari Arafi? Hamin 2 bulanan lah, hamin 2 bulan, hamin sebulan. Berarti itu ngaturnya cuma beberapa bulan ya Mas Prio? Kalau pengaturan ya mungkin udah lama, cuma dikasih taunya baru. Siapa aja yang berangkat Mas Prio mungkin Dari Arafi. dari Arafi? Iya, ada aku, ada Ustadz Dery, dan ada beberapa lah. Kalau beberapa yang lain nggak bisa aku sebutin. Yang penting doanya aja, mudah-mudahan di sini dilancarin. Total berapa orang Mas Prio? Total 3 orang. 3 orang. Mas Prio punya bos yang baik, gimana Mas Prio? Artinya Bersyukur. kesejahteraan Bersyukur, itu karyawannya anugerah. serta ibadahnya. Bersyukur punya bos baik itu bersyukur, punya sahabat baik itu bersyukur, itu anugerah dari Allah. Mudah-mudahan hubungan kita ke depannya semakin harmonis, nggak ada kecemburuan lain-lain gitu. Karena kan kerja di entertain tuh banyak, ya ada aja lah gitu masalah-masalah, tapi mudah-mudahan kalau Arafi bagi kan bukan tipikal yang begitu gitu. Begitu, udah ya. Ya oke. Makasih Mas Prio. Ya, Pak nih, Ustadz, Ustadz lanjut Pak Ustadz. Jadi sekarang Pak Ustadz posisinya udah di Mekah. Aku di Mekah, kita sudah dapat nusyuk, cuma nungguin waktu buku apa aja. Mohon doanya ya, semoga diberi kesehatan sama Allah, karena banyak yang sakit-sakit juga nih teman-teman, panas soalnya cuacanya. Oh, kondisi di sana cuaca berapa derajat Pak Ustadz? 48, 45. Normalnya berapa sih Pak Ustadz? Mudah-mudahan kayak Jakarta lah, 30-an. Oh, 30. Oh. Tropik ya, kita bersyukurlah kali di Jakarta tuh. Sini panas banget nih, Masya Allah.
Berarti mulai ibadahnya hari Kamis Pak Ustadz. Kamis kumpul di Arafah, insya Allah mulai. Cuman juga Ustadz, ketemu Agim, juga ketemu yang lain-lain juga banyak. oh berarti memang banyak juga ulama-ulama yang jalan juga ya Ustadz ya. Ya Allah berangkatkan, ya Allah perjalankan. Berarti Ya, rencana balik ke Indo itu kapan Ustadz terakhir? bisa tanggal 10 kami balik insya Allah. Tanggal Ustadz, terima 10 kasih balik insya banyak Allah. Ustadz. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Makasih lagi? Pak Ustadz. Cukup Pak Ya, Ustadz.